Apa kabar anak-anakku? Siap untuk belajar pagi ini? Oke ya, harus tetap semangat. Oke, pada pertemuan ketiga, hari ini kita akan membahas tentang satu, menentukan langkah-langkah mencari unsur berita. Kedua, menyimpulkan isi berita. Ketiga, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Dan keempat, kaidah kebahasaan teks berita. Dan kelima, menyajikan data dan informasi dalam berita. Oke, selanjutnya 1. Tahapan menentukan pokok-pokok atau unsur-unsur berita dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Apa saja sih langkah-langkahnya? A. Membaca teks secara keseluruhan dengan penuh konsentrasi. B. Memahami pokok-pokok penting dari teks. C. Menentukan dan menuliskan pokok-pokok atau unsur-unsur dengan pertanyaan 5W plus 1H. Yang D. Menarik kesimpulan mengenai pokok-pokok atau unsur-unsur berita. Ya, ada 4. Oke, selanjutnya. Kedua, menyimpulkan isi berita. Nah, sekarang kamu akan belajar menyimpulkan isi dari berita. 1. Merumuskan ringkasan atau simpulan unsur-unsur teks berita yang dibaca. Dalam hal ini, kamu dapat menggunakan ke-6 unsur pertanyaan yang dapat disingkat menjadi adiksimba. Masih ingat kan? Apa itu adiksimba? Apa, di mana, kemana, siapa, mengapa, bagaimana. Yang kedua, menyimpulkan isi berita itu salah satunya lagi adalah menanggapi berita terlebih dahulu. Ya, menanggapi berita terlebih dahulu kamu harus menyimak, berkonsentrasi dan memahami karakteristik media berita tersebut. Selanjutnya, ketiga, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Nah, hal penting yang harus diperhatikan supaya teks berita tersebut enak didengar atau dibaca adalah penerapan struktur dan penggunaan kaidah kebahasaannya yang benar. Ya, dengan demikian teks berita tersebut akan tersusun dan mudah dipahami. Oke, selanjutnya. Struktur teks berita itu ada 3. Nah, ingat, struktur teks berita itu ada 3. A. Kepala berita atau lead adalah topik yang ditulis pada bagian awal. Biasanya harus menarik dan mampu menarik minat pembaca serta menggugah rasa penasaran dan keingintahuan yang besar. Nah, jadi kepala berita itu adalah topik, ya. Topiknya harus yang menarik, ya, supaya menimbulkan penasaran bagi para pembaca. Yang B, tubuh berita atau body berupa isi berita. Jadi di tengah-tengah itu adalah isi berita. Yang C, ekor berita adalah penutup. Jadi akhir dari berita itu, berita tersebut adalah ekornya. Jadi penutup, ending dari suatu berita tersebut adalah akhir sebuah berita atau disebut juga klimaks pemberitaan. Isinya dapat bervariasi, menuntaskan masalah, menggantung, atau minta dicarikan solusi. Nah, itu adalah isi dari penutup dari suatu teks berita. Mengerti ya? Jadi ada berapa struktur teks berita? Ada 3. Oke, selanjutnya. Nah, di sini dengan struktur penyajian informasi seperti itu, segi kepentingan suatu informasi semakin ke bawah semakin berkurang. Sebaliknya, informasi yang paling penting terletak pada bagian atas. Contoh bagannya seperti ini: kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita.
The next, selanjutnya. Nah, di sini ada kaidah kebahasaan teks berita. Setelah memahami strukturnya, selanjutnya kamu akan mempelajari ciri kebahasaan yang terdapat pada teks berita. Nah, apa saja kaidah kebahasaan teks berita? Yaitu bahasa baku, kalimat langsung, konjungsi temporal, dan kata mental. Coba diulangi lagi kaidah kebahasaan teks berita. Ya, bahasa baku. Apalagi? Kalimat langsung. Ya, apalagi? Konjungsi temporal dan kata mental. Oke, selanjutnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut. Nah, yang A, kata baku dan tidak baku. Bahasa baku berfungsi sebagai pemersatu, pemberi kekhasan, pembawa kewibawaan, dan kerangka acuan. Kalau yang B, kalimat langsung, penggunaan kalimat langsung yaitu yang dihasilkan dari percakapan langsung, dari pembicara dan penulisan kalimat sama dengan yang diucapkan. Nah, yang C, konjungsi temporal atau kronologis adalah kata penghubung yang digunakan pada kalimat. Konjungsi yang digunakan pada teks berita adalah konjungsi temporal. Untuk contoh kalimat, kalian bisa buka buku paket bab 1 halaman 15. Nah, di situ ada contoh bentuk kata penghubung temporal ya. Kalian boleh lihat contoh-contohnya di buku paket. Selanjutnya, menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita. Nah, berikut ini adalah hal-hal yang harus kamu perhatikan dalam membuat teks berita. Apa saja? A. Mendata objek dari berbagai sumber. Secara terperinci, maka berita yang ditulis harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Nah, jadi data dulu objek dari berbagai sumber. Nah, baru ditulis. Nah, kriterianya harus sesuai, harus memenuhi kriterianya. Apa sajakah itu? 1. Lengkap. Ya, karena berita itu harus lengkap. Karena apa? Karena berita yang baik harus mengandung jawaban atau pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, berita tersebut harus jelas, terperinci. Karena berita yang baik harus menjelaskan fakta secara terperinci. Yang ketiga, nah berita yang kita dapatkan itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Karena berita yang baik isinya mengungkapkan fakta-fakta yang benar sesuai dengan kenyataan di lapangan. Ya, jadi kamu harus mencari berita itu benar-benar lengkap dan terperinci sesuai dengan fakta di lapangan. Oke, selanjutnya. Nah, dalam menulis teks berita, kita harus memperhatikan pola penyajiannya. Di sini ada 4 jenis berita berdasarkan teknik penyajiannya. Seperti apa? Sebagai berikut. 1. Berita langsung atau straight news, yaitu semua kejadian yang ada harus segera diketahui oleh pembaca secara cepat. Misalnya tentang banjir bandang di Garut. Nah, misalnya gini, ada banjir bandang di Garut itu kan langsung hari itu juga terjadi kejadiannya, update. Nah, para wartawan atau reporter langsung menyiarkan kepada pemirsa hari itu juga, ya, karena berita itu terupdate, terkini, harus disajikan secara langsung, tepat waktu. Kedua, berita ringan atau soft news, ya. Jadi berita ringan ini mempunyai sifat tidak terlalu mendesak seperti berita langsung karena unsur kehangatan atau aktualitas bukan yang utama. Misalnya kisah di balik terjadinya banjir bandang. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat kehangatan, kita bisa mengambil bagaimana masyarakat diungsikan, dicarikan tempat untuk menginap selama terjadinya banjir bandang. Nah, itu kan berita ringan, ya.
yang kejadiannya itu mungkin akan berulang lagi besok, dia akan tetap menginap atau ada tempat pengungsian untuk masyarakat yang terkena musibah. Yang ketiga adalah berita kisah. Nah, jadi tadi berita langsung, kedua berita ringan, ketiga berita kisah. Jadi berita kisah ini menyatakan pendapat atau opini suatu kejadian. Misalnya berita tentang meluapnya lumpur lapindo di Brantas, Jawa Timur. Nah, ini kisah ini kan memang belum ada solusinya ya sampai sekarang. Oke ya, perhatikan ya, ada 3 cara dalam menulis teks berita dalam penyajiannya. Oke, selanjutnya menyunting teks berita. C. Menyunting teks berita. Aspek-aspek yang harus diperhatikan di dalam tahap ini adalah sebagai berikut. Jadi dalam menyunting teks berita itu kalian harus memperhatikan juga A. Kebenaran isi berita. B. Kelengkapan isi berita ditandai oleh hadirnya komponen-komponen berita yang terungkap dalam rumus adik Simba. Adik Simba ya, pasti kalian udah tahu adik Simba. Yang C, struktur penyusunan berita dimulai dari bagian yang penting ke bagian yang kurang penting. Nah, D, penggunaan bahasa harus diperhatikan, keefektifan kalimatnya, kebakuan kata, dan ketepatan ejaan dan tanda baca. Nah, dalam kita menyunting sebuah berita itu tidak semua berita yang harus kita masukkan ke dalam redaksi ya. Sebelumnya kita harus sunting dulu mana yang harus diambil dan mana yang tidak boleh diambil. Nah, itu diedit dulu ya. Perhatikan kalimat kapitalnya, kata baku atau kata resminya, terus ketepatan ejaannya, tanda bacanya, ada tanda seru, tanda tanya, tanda titik, koma, dan lain-lain ya. Oke. Selanjutnya D, membacakan teks berita yang ditulis. Nah, di sini bagaimana agar dapat membacakan berita dengan baik ya? Bagaimana agar dapat membacakan berita dengan baik? Kita harus memperhatikan beberapa hal agar isi berita dapat disimak dengan baik dan penyajiannya menarik. Nah, salah satunya antara lain adalah berita yang dibacakan harus dipahami secara mendalam agar orang lain dapat memahami berita yang disimak dengan baik. Nah, jadi kita memberikan berita itu orang lain harus paham apa yang kita sampaikan, ya. Yang B, berita harus disampaikan secara utuh, tidak sebagian-sebagian. Nah, itu tadi. Jadi kalau kita membuat berita, mendapatkan berita, disampaikannya secara utuh, terperinci, tidak setengah-setengah, ya. Tidak boleh seperti itu. Nah, yang C, memperhatikan ekspresi mimik wajah sesuai dengan situasi. Nah, perhatikan pula kalimat pengantar dan kalimat penutupnya yang menimbulkan kesan sejuk. Ya, jangan lupa nanti kalau kalian membuat sebuah teks berita, kalian harus tahu menyampaikannya harus seperti apa atau menulis harus seperti apa, ekspresi dan mimik wajahnya, ya. Situasi sedih, situasi bahagia, senang itu harus dibedakan, ya. Dan kalimat pengantar, kalimat penutupnya harus benar-benar membuat seseorang itu nyaman dalam membaca berita yang kita tulis. Oke, selanjutnya. Jadi langkah-langkah penulisan berita itu sebagai berikut. A. Menentukan sumber berita. B. Mendatangi sumber berita. C. Mencatat fakta-fakta berkerangka pada pola adik Simba. D. Mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh yang disajikan mulai dari bagian yang penting ke kurang penting. Selanjutnya, nah, sebelum Ibu masuk ke kegiatan dan tugas di rumah, sampai di sini penjelasan Ibu kalian sudah mengerti? Ya, semoga apa yang Ibu sampaikan kalian pahami ya. Oke, kita lanjut kegiatan dan tugas di rumah. Di sini nomor 1, simaklah berita di televisi, lalu buatlah tanggapan dari berita yang kamu simak tersebut. Tulislah hasil tanggapanmu pada format berikut ini. Seperti nama acara beritanya apa yang kamu tonton, stasiun televisinya apa, terus waktu tayangnya jam berapa. Nah, tanggapan terhadap isi berita apa aja,
Pertama, yang positifnya apa, yang negatifnya apa. Nah, dan kemudian tanggapan terhadap bahasa yang digunakan pada berita itu apa? Satu, positif, kedua, negatif, ya. Selanjutnya, yang kedua, tugas yang kedua adalah carilah kata baku dan judul. Carilah kata baku dan tidak baku pada teks berita yang berjudul Menghargai Batik Cermin Tingginya Kebudayaan Bangsa. Jadi menghargai batik cermin tingginya kebudayaan bangsa. Ada kesalahan penulisan ya. Nah, tulislah pada tabel berikut ini. Misalnya kata bakunya apa? 1, 2, 3 dari cerita tersebut. Terus kata yang tidak bakunya apa? 1, 2, 3 cari ya. Semuanya itu ada 3 kotak kata baku dan kata tidak baku. Oke, selanjutnya yang B-nya, carilah kalimat langsung pada teks berita menghargai batik cermin tingginya kebudayaan bangsa. Tulislah pada tabel berikut. Nah, di sini kalimat langsungnya apa yang kamu dapatkan di cerita tersebut, menghargai batik tersebut. Nah, kamu tulis ada berapa kalimat langsung yang kamu dapatkan di sini, kamu temui di kalimat tersebut, di bacaan tersebut, di teks berita tersebut. Oke, mengerti ya? Dan selanjutnya, carilah konjungsi temporal pada teks berita menghargai batik cermin tingginya kebudayaan bangsa. Tulislah pada tabel berikut. Nah, di sini ada tabel konjungsi temporalnya apa nih? Nah, bukti kalimatnya seperti apa? Buatkan tiga konjungsi temporal dan bukti kalimatnya. Oke. Yang D. Carilah kata kerja mental pada teks berita menghargai batik cermin tingginya kebudayaan bangsa. Tulis pada tabel berikut. Nah, di sini ada kalimat yang mengandung kata kerja mental. Nah, apa saja kalimat yang mengandung kata kerja mental tersebut? Oke, ada 3. Nah, di sini ibu berikan teksnya. Teks dari menghargai batik cermin tingginya kebudayaan bangsa. Oke, bacalah teks berita berikut dengan seksama untuk menjawab tugas 2.A menghargai batik cermin tingginya kebudayaan bangsa. Nah, kalian bisa baca nanti ya. Oke. Selanjutnya sambungan dari teks berita tersebut. Ya, ini masih sambungannya. Nah, ini menghargai batik cermin tingginya kebudayaan bangsa. Ini contohnya ya. Ini masih sambungan dari teks berita tersebut. Oke. Nah, dari awal sampai akhir mudah-mudahan kalian dapat mengerti apa yang sudah Ibu paparkan untuk pertemuan ketiga kali ini. Ibu harapkan mengerjakan tugas dengan baik, tepat waktu ya. Kirim tugas nanti lewat Classroom. Apabila kalian kurang mengerti, kalian boleh bertanya lewat Classroom atau WA. Oke ya, jangan pernah kehilangan harapan karena itu adalah kunci untuk meraih semua mimpimu. Oke, Ibu rasa sudah cukup materi kita untuk hari ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian menggunakan WhatsApp dan Classroom. Perhatikan penulisan huruf kapital dan tanda baca ya. Jangan lupa mengerjakan tugas tepat waktu. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.